Makkah Al-Mukarramah, di mana di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai kiblat umat Islam dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini. Seluruh umat Islam menghadap kepadanya untuk taat, rendah hati dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali dalam seharinya. Umat Islam berbondong-bondong dari segenap penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka melakukan tawaf di seputar Ka'bah yang mulia ini sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rumah yang pertama kali dibangun oleh manusia untuk dipergunakan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan dasar akidah yang benar. Kiat menjadi haji mabrur adalah: 1. Niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. 2. Biaya atau bekal yang digunakan berasal dari usaha atau harta yang halal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. 3. Pelaksanaan hajinya baik rukun, wajib dan sunnahnya sesuai tuntunan syariah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Selama dalam perjalanan dan ibadah haji tidak melakukan rafas atau ucapan dan perbuatan yang bersifat pornografi, fasik atau perbuatan maksiat dan dosa, dan jidal atau berbantah-bantahan dan pertengkaran. Kedatangan jamaah haji di asrama haji embarkasi. Jamaah haji yang sudah tiba di embarkasi haji segera memperlihatkan SPMA, yaitu surat panggilan masuk asrama, dan bukti setor lunas BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. SPMA beserta tanda setor BPIH warna biru diperlihatkan kepada petugas haji ketika jamaah haji masuk asrama haji embarkasi. Jamaah masuk asrama sesuai dengan jadwal, hari, tanggal, dan jamnya yang tercantum dalam SPMA. Setiap jamaah mendapatkan paspor dan tanda identitas berupa tanda pengenal dan gelang identitas sesuai dengan identitas asli setiap jamaah. Tanda pengenal dan gelang identitas tidak boleh dipinjamkan, apalagi ditukar dengan jamaah lain walaupun sama istri atau anak. Barang bawaan jamaah. Barang bawaan diserahkan kepada petugas bea dan cukai di embarkasi dan beratnya tidak boleh lebih dari 32 kg. Barang bawaan sudah dimasukkan koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya kepada jamaah. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan lainnya, serta tidak boleh membawa benda yang mudah meledak seperti gas dan lainnya. Ketika masuk asrama haji, jamaah haji mendapatkan living cost, yaitu biaya hidup selama di Tanah Suci atau Makkah dalam mata uang rial. Rinciannya untuk makan selama di Makkah, untuk bayar dam atau denda yang harus dibayar karena tidak bisa melaksanakan salah satu wajib haji, dan sisanya untuk membeli oleh-oleh dan sebagainya. Kemudian para jamaah menempati kamar yang sudah disiapkan oleh petugas haji untuk beristirahat sebelum pemberangkatan ke bandara. Untuk lebih memantapkan pemahaman urutan pelaksanaan ibadah haji, para jamaah haji mendapatkan pembinaan manasik haji yang terakhir kalinya. Setiap 11 orang jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu, dan 1 orang bertindak sebagai kepala regu. Dan setiap 4 regu dikelompokkan dalam satu rombongan dan dipimpin oleh 1 orang ketua rombongan. Maka dalam satu rombongan terdapat 45 orang jamaah. Berangkat menuju bandara embarkasi. Jamaah menaiki bis dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongannya. Selama dalam perjalanan menuju bandara embarkasi, dianjurkan banyak berzikir dan berdoa.
di Bandara Embarkasi. Sesampai di Bandara Embarkasi, jamaah turun dari bis dengan tertib dan teratur. Tas tentengan dan tas paspor jangan tertinggal di dalam bis. Menaiki pesawat dengan tertib dan menunjukkan paspor serta boarding pass. Jamaah haji di dalam pesawat. Para jamaah yang sudah memasuki pesawat duduk dengan tertib dan teratur. Ketika akan berangkat, petugas pesawat memberikan penjelasan tentang peraturan dan fasilitas untuk penumpang pesawat. Petugas haji yang mendampingi rombongan juga memberikan penjelasan tentang tata cara melakukan ibadah dalam pesawat. Mulai dari tata cara tayamum, sholat dengan cara jamak dan qashar, yaitu sholat fardu yang merupakan keringanan atau rukhsah sejak meninggalkan rumah kediaman sampai kembali lagi ke tanah air. Selama dalam perjalanan ke tanah suci, seluruh jamaah harap duduk dengan tertib, banyak berzikir, membaca doa, menyimak ceramah, menonton pemutaran film manasik haji yang diputar selama dalam perjalanan. Gelombang 1 di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau Amma, Madinah. Rombongan jamaah haji gelombang 1 dari Indonesia tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jamaah dengan tertib turun dari pesawat, memasuki ruang tunggu untuk dilakukan pemeriksaan imigrasi dan antri di loket menunjukkan paspor haji kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Laki-laki mengikuti barisan laki-laki dan diperiksa petugas laki-laki. Perempuan mengikuti barisan perempuan dan diperiksa petugas perempuan. Pemeriksaan badan di tempat tertutup. Laki-laki di tempat laki-laki dan perempuan di tempat perempuan. Mengambil koper dengan mempersiapkan kuncinya. Kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai Arab Saudi. Setelah selesai diperiksa dan diberi tanda, jamaah keluar gerbang pemeriksaan dengan tertib dan kemudian menyerahkan barang bawaan kepada petugas pengangkut barang atau umal untuk diangkut dengan troli menuju bis sesuai dengan rombongan. Bagi yang ingin ke kamar mandi bisa menggunakan kamar mandi yang sudah tersedia. Kamar mandi perempuan ditandai dengan gambar kepala wanita berjilbab. Dan kamar mandi pria ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot. Jamaah haji yang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau Amma tidak diistirahatkan lebih dahulu di ruang khusus, sehingga begitu keluar gate atau gerbang pemeriksaan, langsung naik bis untuk selanjutnya diberangkatkan ke pemondokan Madinah. Meskipun sudah terbentuk regu atau rombongan, pada waktu menaiki dan mengisi tempat duduk di dalam bis, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu. Selama dalam perjalanan dan setibanya di pemondokan, anggota regu atau rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali. Setelah sholat isya itu di Brebut, naiknya Brebut. Apa yang membedakan keputusan Anda merujuk bahwa pasien ini ke BPHI atau ini ke rumah sakit di Sisa atau di... Kegiatan di Madinah. Setiba di pemondokan, jamaah turun dari bis secara teratur dan menempati pemondokan yang telah ditentukan. Pemondokan ini disediakan bagi jamaah haji untuk waktu 8 hari, ditambah 12 jam, guna memberikan kesempatan melaksanakan sholat 40 waktu di Masjid Nabawi dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, termasuk ke makam Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan ziarah diatur waktunya oleh majmuah atau grup dan ketua kloter pada hari ketiga setelah kedatangan. Pemondokan seluruh jamaah ditempatkan di sekitar Masjid Nabawi. Penempatan jamaah haji dilakukan oleh majmuah. Gedung pemondokan yang ditempati semuanya bertingkat. Setelah hari kedua dan ketiga kedatangan, jamaah berziarah ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Quba,
Masjid Sab'ah yang dikoordinasikan oleh Majmu'ah tanpa dipungut biaya. Setelah selesai kegiatan di Madinah, jamaah dipersiapkan untuk berangkat dari pemondokan dengan pakaian ihram menuju Miqat Bir Ali